Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami di sini sekarang sedang di KUA Kecamatan Baturaden akan melakukan sesi wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi wakaf. Perkenalkan, nama saya Farhan Ma'ruf. Saya Vicky Nikatin Tatiana. Dan saya Rini Salimah. Saya Rahma Hana. Dan Mas Alif sebagai pemegang kameramen. Untuk wawancara selanjutnya silahkan simak video ini sampai selesai. Terima kasih. Ya NU, kalau Muhammadiyah ya. Kalau Muhammadiyah itu kan memang badan hukumnya sekabupaten hanya satu. Jadi ketuanya kebetulan Pak Ibu yang dosen UMP. Kalau NU itu kan per MWC, setiap kecamatan itu jadi badan hukum. Kalau di sini badan hukumnya karena MWC-nya itu Pak Kiai Sauki, berarti itu ya ketua badan hukumnya Pak Sauki, ketua MWC itu. Memang sekarang dari pemerintah kan disarankan kalau ikrar wakaf itu ke badan hukum, jangan ke perorangan. Karena kalau perorangan itu kan nanti meninggal. Tapi ketika badan hukum umpama NU itu ketuanya meninggal, kan masih ada penggantinya terus. Nah jadi itu berkelanjutan, termasuk Muhammadiyah juga begitu, termasuk organisasi yang lain. Nah makanya itu sekarang disarankan kalau ikrar wakaf ke badan hukum, jangan ke perorangan. Cuman ya ada juga kemarin yang katakan, ya mungkin ada yang merasa tidak puas karena itu awalnya dari perorangan, tapi nantinya waktu itu sudah dihibahkan ke badan hukum. Jadi proses dihibahkan ke badan hukum. Nah ini jadi salah satu dari mantan pengurus atau mantan takmir masjid itu ada yang kurang ikhlas kayak gitu. Ada juga yang seperti itu ya ada. Tapi ya akhirnya karena dia menulis surat pengajuannya atas nama masyarakat, tapi yang tanda tangan hanya dia sendiri. Saya tanya ke bupati mas, waktu itu ke camat, ke kami, ke kemana gitu ya. Cuma diberi surat. Ya, ada. Karena dia mengatasnamakan masyarakat, tapi yang tanda tangan tidak ada yang lain. Itu alhamdulillah sampai sekarang ya sudah diam. Nah kemudian itu ya tetap diproses ke yang tadinya dari perorangan. Itu memang intinya seperti itu kalau masalah ikrar wakaf. Nah ketika yang saya alami di sini itu yang ke perorangan kayaknya sudah tidak ada. Ya hampir semua kepada hukum. Kemarin yang terakhir itu ke Muhammadiyah, itu yang di Kudasari. Lokasinya di Kudasari, artinya saya lupa. Nah, cuman lokasinya di Kudasari. Itu ke badan hukum. Nah, kemarin masal malah waktu tanggalnya juga lupa ya, ada dan ini untuk itu malah 8 lokasi ikrar sekaligus dari desa mana saya ke sana itu ke badan hukum semua. Jadi ya seperti itu, ketika mau ikrar badan hukum nanti belangko yang dibutuhkan. Kemudian ketika sudah siap janjian dengan kita kapan siapnya, setelah itu kita ke sana atau nadinya sama wakilnya yang datang. Ada yang lain? Kalau di KUA sendiri sih, kalau ketika ada orang yang mewakafkan, itu kira-kira
penerimaannya gimana? Kan Kalau ada orang yang mau wakaf, tapi langsung ke OA dulu itu prosesnya gimana? oh begitu. Ya prosesnya ya kami terima. Kemudian apakah betul mau wakaf? Terus keluarga bagaimana? Masalahnya begini Mbak, ketika keluarga tidak ditanyakan, apalagi umpama itu masih hak orang tua umpama. Nah, sementara anaknya banyak. Dan bisa saja ada anak yang tidak ikut tanda tangan di forum, maksudnya musyawarah keluarga itu. Nah, perlunya tanda tangan di atas materai keluarga itu. Ketika nanti sudah dibakar, takutnya ini ahli waris muncul. Kan gitu. Banyak yang terjadi seperti itu, makanya ketika mau ada orang wakaf, tanyakan dulu keluarganya bagaimana. Sudah pada ikhlas semua, sudah anak, istri, mungkin saudara atau orang tua mungkin yang masih ada. Nah, setelah itu dituangkan di dalam surat. Jadi surat pernyataan bahwa keluarga ini sudah ikhlas bahwa tanahnya orang tua nama ini mau diwakafkan maksudnya sedua sapa. Nah, tanda tangan itu nama. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal kita proses, kita terima. Nah, disarankan umpama panjenengan itu mau bakar tanah, sebaiknya panjenengan kepada buku. Panjenengan mau ikrar kepada hukum apa? Kan begitu. Nah, biasanya juga mau untuk apa? Kadang-kadang kan ada yang sudah jadi musola Pak. Nah, kemarin juga sempat ada kejadian ketika ikrar wakaf itu yayasan Aroyan kalau nggak salah. Ya seperti itu, badan hukumnya Aroyan kalau nggak salah ini kan. Terus ikrar di sini datang semua jamaah, sudah ikrar, sudah kami tanda tangani, sudah jadi, dibawalah pulang. Nah, setelah dibawa pulang, di sana di dalam ikrar itu ditulis bahwa tanah wakaf ini untuk musola. Nah, tapi setelah beberapa ya sekitar 2 atau 3 bulan, dia ada surat pemberitahuan ke kepala desa. Ini Purwosari, kejadian ini Purwosari. Ada surat pemberitahuan bahwa akan melaksanakan sholat Jumat pertama di situ nggak ditulis musola, sudah di masjid. Nah, setelah itu dari pihak desa ada yang datang ke sini menanyakan tentang keberadaannya masjid itu, apakah betul Aroyan itu sudah jadi masjid atau bagaimana. Nah, setelah kami koreksi, kami klarifikasi, kami cari datanya, ternyata ketika wakaf itu untuk musola, bukan untuk masjid. Masalahnya itu masjidnya berdekatan dengan masjidnya sudah ada. Nah, akhirnya musyawarah kami ya melarang sih tidak. Itu ya terserah kepada masyarakat situ. Kami serahkan ke masyarakat, terutama ke Pak Lurahnya. Tapi yang jelas ketika dia ikrar wakaf di KUA, tanah itu untuk musola. Dan yang sudah ada di situ juga musola, bukan masjid. Nah, saya paling seperti itu. Kalau memang itu mau untuk pegangan, karena apa? Karena di situ itu agak ya di masyarakat lingkungan itu ada yang kurang ridho dengan akan adanya Jumatan tersendiri, karena masih berdekatan sekitar 100 atau 150 meter dari masjid yang sudah ada gitu. Terus
kami ya tidak ke sana, maksudnya itu karena yang konsultasi dari pihak desa. Nah, maka kami silakan kembali ke desa, termasuk ke masyarakat desa dan masyarakat ini. Kalau memang sudah ikhlas itu aroyan mau untuk Jumatan ya silahkan, itu kan haknya mereka. Nah, tapi kalau memang masyarakat itu tidak meridhoi, tidak mengizinkan, ya itu kewenangan mereka juga. Saya hanya hanya dasarnya ikrar dulu itu untuk musola, bukan untuk masjid. Nah, akhirnya mungkin itu untuk dasar oleh kepala desa. Itu salah satu. Jadi itu penting ketika ikrar wakaf itu mau untuk apa, itu penting. Nah, tapi kebanyakan sekarang kan diarahkan dengan kalimat yang tidak spesifik untuk apa. Masalahnya kadang-kadang ya seperti itu. Sini sudah ada masjid, sini ikrar wakaf lagi untuk masjid lagi, dan nanti ada ikrar wakaf lagi untuk masjid lagi. Nah itu kan terlalu banyak masjid, nanti penghuninya yang jarang. Nah makanya kalau bisa itu justru malah untuk kemaslahatan umat Islam. Kemaslahatan umat Islam tidak hanya untuk masjid, bisa untuk sekolah, bisa termasuk untuk kuburan juga bisa. Karena wakaf itu kan kayak gitu. Yang penting ketika ikrar itu belum disebutkan. Tapi kalau sudah disebutkan untuk sholat, ya nggak bisa untuk yang lain. Itu kaitannya dengan penanaman. Nah setelah seperti itu sudah jelas semua, diarahkan mau ke Nati Rawak pada dulu. Kalau mau ke perorangan, kami tidak mengharapkan, tapi setelah diberikan penjelasan itu, biasanya masyarakat atau waktunya paham. Jadi akhirnya lari ke ke badan. Ketika mau ke badan hukum, kami tinggal ngebel yang biasa ngurusi ke badan. Kalau Muhammadiyah itu Mas inilah yang utara Koramil, Pak Arif. Nah, kalau untuk badan hukum NU itu ke Pak Tohar. Nah, kalau ketuanya yaitu Pak Saud. Nah, sampai itu ya sudah dipertemukan. Kalau memang sudah clear, tidak ada masalah. Masalahnya di situ kan nanti ada surat keterangan juga dari desa bahwa tanah itu tidak kan, di samping ada tanda tangan keluarga, ada juga surat keterangan dari kepala desa bahwa tanah itu tidak bersengketa. Ketika tanah itu bersengketa ya tidak boleh untuk diselesaikan. Itu mungkin dapat. Jadi selesai kan? Pertanyaan satu lagi apa ya Pak? Kurang jelas. Ya. Menurut saya, kalau untuk tadi kan Bapak menjelaskan bahwa setiap orang itu bebas milih ya Prof. Wakaf ke badan hukum siapa. Misal kalau ke NU, Muhammadiyah atau instansi lainnya atau lembaga hukum yang lain. Terus peran KUA ini di sini kalau orangnya wakaf di badan hukum lain itu gimana Pak? Apa untuk pencatatannya atau apanya? Ya kami sifatnya kan hanya mencatat. Jadi badan hukum itu kan biasanya dari organisasi. Nah seperti Aryan itu. Aryan kan itu larinya agak ke Salafi. Kayak gitu. Nah ketika dia sudah datang ke sini membawa surat-surat itu mau ikrar, ya kami terima kayak gitu. Jadi makanya saya tanyakan mau ke badan hukum apa. Itu biasanya di
masjid itu atau musola itu sudah ada jamaah amaliyahnya itu biasanya kan apa Muhammadiyah, apa NU, apa Salafi kayak gitu. Nah itu sudah paham sendiri masyarakat. Nah ketika saya tanya ya mau ke NU, oh ya kebanyakan kalau sini nanti ke. Berarti masih di KUA ini berfungsi untuk pencatatannya gitu ya Pak. Misal lewat badan hukum yang mana nanti tetap dicatat di sini semuanya. Oh iya, ikrar. Ikrarnya di sini. Makanya kita itu kan PPAIW ya. PPAIW itu kan pejabat pencatat akta ikrar wakaf. Nah dalam hal ini PPAIW itu kepala KUA, tidak ada yang lain. Jadi ketika ikrar wakaf tidak di hadapan kepala KUA atau PPAIW itu tidak bisa. Masih bisa digugat ya Pak? Iya masih bisa digugat dan itu belum tercatat oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama dalam hal ini mewakili pemerintah. Pada baik taksir. Nah kayak gitu. Ya boleh. Nikah itu dengan kiai boleh, dengan ustaz boleh. Tapi kalau belum dicatatkan ke PPN, pegawai pencatat nikah, belum dapat buku nikah, belum tercatat oleh negara. Nah begitu juga wakaf. Wakaf umpama sudah wakaf di sana. Ya itu termasuk Pak Robi rektornya gimana kemarin ya ikrar di sini. Gitu. Karena apa? Karena memang itu undang-undangnya seperti itu. Jadi ikrar wakaf itu harus di hadapan PPAIW, pejabat pencatat akta ikrar wakaf dalam hal ini kepala KUA di wilayah. Tapi kalau dari KUA-nya sendiri kan memang seringnya ada kayak sebenarnya siwaknya Pak. Ada apa? Siwak, aplikasi siwak kan kalau dulu katanya sempat dipakai karena sekarang udah enggak kan Ya ya? masih. Masih. Malah diperbaiki. Kemarin Iya. ada beberapa KUA yang kita observasi itu memang katanya ada yang bilang ada himpunan dari atas dari pimpinan itu nggak digunakan lagi katanya. Nah kalau dari KUA Batu Raden sendiri terkait kayak penginputan data tentang wakaf itu masih Ya. pakai siwak atau bagaimana? Kalau siwak yang sudah ada dulu itu kan untuk memasukkan akta ikrar wakaf yang sudah ada, tanah wakaf yang sudah ada dimasukkan. Nah sekarang siwak yang baru itu melalui aplikasi baru, malah justru pendaftarannya pun bisa daftar sendiri, terutama kayak badan hukum. Badan hukum itu punya linknya untuk daftar. Terus nanti Muhammadiyah punya link daftar. Nah kita tinggal ngoreksi. Begitu kita bisa buka tadi siwak itu ngoreksi. Lah sama ngeprint blanko. Ketika sudah didaftarkan sudah masuk blanko tinggal di print. Kayak gitu. Lah cuman itu karena ini baru sekitar 1 bulan kalau nggak salah sana kan. Nah itu jadi ini apa? Agak lupa itu elektronik wakaf lah intinya. Itu jadi mau ada aplikasi tersendiri malah diperbaiki bukan berarti nggak dipakai mah. Karena bukan dari atasan itu katanya kemarin kalau dari KUA yang non Banyumas Ya. itu siwaknya sudah tidak digunakan tapi memang beralih fungsi ke aplikasi lain yang mungkin yang tadi Bapak bilang yang terkait elektronik. Ya, tapi bukan berarti siwak nggak digunakan. Itu justru malah perbaikan dari Iya, siwak. Kayak gitu. Siwak itu diperbaiki, bukan nggak digunakan. Iya kayak kemarin saya sempat observasinya di Purbalingga ya Ya. Pak. Itu ke KUA Kecamatan Purbalingganya itu belum menyanggupi untuk diperlihatkan untuk siwaknya karena sedang tahap peralihan apa ya Pak katanya ya dari yang lama ke baru, akhirnya di Kemangkon. Nah di situ jadi pusatnya yang memelopori
pergantian siwak dari yang lama ke yang baru di Kabupaten Purbalingga itu di situ. Nah terus katanya gimana? Terus sudah dijelaskan, ya betul kata Bapak, itu siwaknya ganti yang baru. Iya, tapi maksudnya ada perbaikan, Ada. tapi siwak itu yang masih ada, kayak gitu. Masa itu apa namanya yang mundur, bukan maju kalau kayak gitu. Kalau yang dulu itu dihilangkan malah pakai aplikasi yang baru. Aplikasi yang baru itu kan justru malah untuk dulu siwak kan kita yang memasukkan. Semua kita ketika sudah ikrar dimasukkan ke ini di input ke siwak. Lah ini ndak, justru bisa yang mau wakaf nginput sendiri kayak daftar nikah online. Ini juga kayak gitu, daftar wakaf online. Tapi yang online itu badan hukum. Iya, itu hanya lewat link, tidak. Tapi nggak semua perorangan Tidak, bisa akses ya. jadi itu kalau badan hukum nanti kan punya link, karena itu punya maksudnya apa namanya ya, punya nomor ID apa itu. Nah itu jadi nggak sembarangan orang bisa buka link itu kayak gitu. Malah diperbaiki, bukan berarti dihilang. Pak, kalau zaman dulu kan wakaf-wakaf itu hanya di lisan aja lah ya Pak, belum Iya. ada pencatatan. Misal sampai sekarang nggak ada pencatatan, itu gimana? Apa bisa dilihat di komputer, di data, misal masjid ini benar-benar sudah diwakafkan, ada datanya atau enggak, bisa dicek Pak berarti? Nah ya kalau sekarang ya enggak ada, udah. Berarti udah semua nomor. Ya semua sudah. Kalau apa namanya, untuk Batu Raden sini insya Allah enggak ada yang belum tercatat, maksudnya dia tidak semuanya. Ya itu saking teledornya nanti atau Apakah seperti Bapak tadi hadirnya sudah meninggal jadi nggak ada yang tahu gitu? iya, tapi kan otomatis kan ada nadir yang berikutnya, mestinya itu yang mengajukan pengurusan. Nah kalau tidak diurus, ya monggo nanti kalau digugat sama keluarganya kayak gitu. Dan resikonya itu ya bisa Ya digugat ya Pak. jelas. Kita kami sholat dan anak-anak diusir. Ada dibangun rumah. Ya banyak yang seperti itu. Makanya setelah tahun, nah sejak ada kejadian Masjid Agung, yang jenengan mungkin ya belum dewasa. Masjid Agung itu dulu kan jadi Muhammadiyah, Pemda, yayasan itu masing-masing ngeklaim miliknya saya. Ya gitu. Mungkin tanahnya itu kali Pak, iuran. Ya maksudnya ada yang dari wakaf, Iya. ada yang dari PKM, ada yang dari itu kayak gitu. Nah, tapi setelah melalui persidangan, akhirnya kan antara Muhammadiyah dengan ini kalah dengan PKM. PKM itu Badan Kesejahteraan masih dalam hal ini pemerintah, Pemda atau Pemda yang diwakili oleh Kementerian Agama. Akhirnya yang menang yayasan. Nah sejak itu akhirnya masyarakat ini terbuka, takut seperti takut seperti itu. Nah akhirnya sejak itu giat. Akhirnya yang belum disertifikatkan pada disertifikatkan. Makanya walaupun sudah ikrar wakaf, kalau belum disertifikatkan ya belum kuat kayak gitu. Makanya sekarang kan ada batasan, paling tidak setelah ikrar itu 2 bulan harus sudah masuk ke BPN. Kalau nggak masuk ke sana bisa hilang nanti, kepala buahnya sudah ganti, umpamanya arsipnya hilang, sana nggak pegang arsip, nadirnya meninggal, kalah ya repot kayak gitu. Ya Mungkin sudah. kayak gitu Pak, sebenarnya mohon maaf ya mengganggu Oh, waktunya. ya, Terima apa-apa. kasih atas Iya. informasi yang telah diberikan. Ya, dari kami itu aja ya Pak. Terima kasih. Ini
silaturahmi sama sedikit mencuri ilmu lah, meminta ilmu ke Bapak yang lebih pengalaman. Kami dari mahasiswa manajemen zakat dan wakaf Pak dari UIN Sehisu pamit ya. Terima kasih atas sambutannya. Mohon maaf kalau kurang sopan atau bagaimana, siang-siang mengganggu. Kami mohon maaf sekali. Mungkin itu aja ya. Ini Mas Ali. Iya. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Tapi kalau bisa ya itu nanti mau kesini lagi ya suratnya dibawa. Iya, Pak. Oh ya, jadi maksudnya kita latihan ini kan berarti jenengan kan resmi kan? Iya, Pak. Iya, berarti paling tidak ya ada surat pengantar atau surat ini. Iya, surat sudah kami sediakan, cuma tinggal di print gitu. Oh, Iya. iya. Itu apa bukan kampus yang buat? Iya. Kampus, jadi Pak. minta izin dulu Pak. Oh, kayak gitu. Surat dari kampus nanti kita ketik ke KUA mana gitu, nanti kembalikan ke kampus untuk ditandatangani, gitu. Nanti baru di print. Gitu. Sama pengajuan nomor SK. Ada suratnya kan memang berarti jenengan memang benar-benar dalam rangka membuat skripsi atau memang sedang apa kan kayak gitu. Kalau tidak ada kan ya kayak anjuran biasa.